Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas halaman 35 untuk nomor 16 sampai 35. Nomor 16. Salah satu titik potong dari grafik fungsi fx x kuadrat dikurangi 3x plus 2 dengan sumbu x adalah kalau titik potong terhadap sumbu x itu berarti y harus sama dengan 0. Sehingga soal ini fx sama dengan y ya. Kita ubah y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x plus 2, di mana y-nya sekarang sudah sama dengan 0. Sebelah kanan kita tulis ulang ya, x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Langkah selanjutnya adalah difaktorkan. X kemudian di sini 2, berarti dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 2 adalah 1 kali 2, biar jadi negatif 3, berarti di sini negatif, di sini juga negatif. 0 kita turunkan ya, berarti x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Sehingga titik potongnya kita temukan 1,0 dan 2,0 karena y-nya bernilai 0. Karena yang ditanyakan salah satu berarti kita pilih yang ada ya, sehingga jawabannya B. Nomor 17, salah satu titik potong kurva berikut dengan sumbu x, berarti sama ya, y sama dengan 0. Sedangkan fx itu boleh diganti dengan y. Y sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurangi 15, di mana y-nya sama dengan 0. Ruas kanan kita tulis ulang ya, setelah itu kita faktorkan. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 15, berarti 3 kali 5. Biar menjadi plus 2, berarti di sini negatif, di sini positif, 0 kita turunkan. X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5. Karena Y-nya 0, berarti titik potongnya 3,0 atau negatif 5,0. Karena yang ditanyakan salah satu, berarti kita pilih yang ada ya. Nah, ternyata yang ada adalah poin D untuk negatif 5,0. Selanjutnya nomor 18, fungsi fx berikut memotong sumbu x, berarti tetap y sama dengan 0 ya. Fx kita ganti y kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 12, di mana y-nya sudah sama dengan 0. Ruas kanan kita tulis ulang, kemudian kita faktorkan ya. Dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 12, itu berarti 4 kali 3, biar menjadi negatif 1, itu berarti negatif di sini, positif di sini. 0 kita turunkan. X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Karena Y-nya 0, berarti titiknya adalah 4,0 dan min 3,0. Nah, ini berfungsi sebagai P, kemudian negatif 3 sebagai Q ya. Karena di sini syaratnya P harus lebih besar daripada Q. Maka jawaban yang benar adalah P-nya 4 dan Q-nya negatif 3. Poin B. Nomor 19. Kurva berikut memotong sumbu X, berarti di sini Y sama dengan 0. Jadi konsekuensinya adalah Y sama dengan 0 ya, kalau memotong sumbu X. Kemudian Fx pada soal kita ganti Y ya. Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 15, di mana Y-nya sama dengan 0. Ruas kanan kita tulis ulang, lalu kita faktorkan ya. Perkalian bilangan yang menghasilkan 15, itu berarti 5 kali 3, biar menjadi positif 11. Berarti di sini positif, di sini negatif. Kemudian 0 kita turunkan. 5 kita pindah ruas berarti menjadi negatif 5. Cara penulisannya, negatif 2x sama dengan negatif 5. Negatif bagi negatif, positif. Berarti x sama dengan 5 dibagi 2 atau 5 per 2. Kemudian satunya, x sama dengan 3. 5 per 2 bertindak sebagai M. Kemudian 3 bertindak sebagai N. Sehingga kalau seandainya yang ditanyakan M plus N, berarti 5 per 2 ditambah 3. Kita samakan penyebut, lalu dijumlahkan hasilnya 11 per 2. Atau dijadikan pecahan campuran ya, 5 1 per 2. Berarti jawabannya B. Nomor 20, kurva berikut memotong sumbu X, berarti Y sama dengan 0 ya. Fx kita ganti Y. Y sama dengan 6 dikurangi 5x dikurangi x kuadrat. Kemudian
Y-nya kita ganti 0 ya. Ruas kanan kita tulis ulang. Jika Anda belum terbiasa, koefisien X pangkat 2-nya negatif, boleh dikalikan dengan negatif 1. 0 dikalikan negatif 1 berarti tetap 0. Negatif X kuadrat dikali negatif 1 berarti jadinya positif. Ini positif, yang ini yang negatif ya. Sehingga berubah menjadi X kuadrat tambah 5X dikurangi dengan 6. Lalu kita faktorkan ya. Dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 6 berarti 1 kali 6 biar menjadi positif 5. Berarti di sini negatif, di sini positif. 0 kita turunkan. X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 6. Ada syarat di sini, A lebih besar dari B ya. A lebih besar dari B. Berarti di sini A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah negatif 6. Kalau yang ditanyakan A kurang B, berarti 1 dikurangi dengan negatif 6. Negatif ketemu negatif positif, berarti 1 tambah 6 sama dengan 7. Jawabannya A. Nomor 21. Kurva berikut memotong sumbu X di titik negatif 1,0. Berarti negatif 1 berperan sebagai X, 0 berperan sebagai Y. Kemudian fx ini kita ganti y ya. Cara penulisannya, y sama dengan 2x kuadrat dikurangi x tambah c. Kita masukkan ya di sini. Y-nya kan 0, berarti kita tulis 0. X-nya diganti negatif 1 ya. Untuk diganti ke sini dan di sini. 2 buka kurung negatif 1 pangkat 2 dikurangi dengan negatif 1 ditambah dengan c. Kita harus mencari nilai c-nya ya. 0 kita turunkan, negatif 1 dikuadratkan 1 dikali 2 berarti 2. Negatif ketemu negatif berarti positif 1 ditambah C. 0 sama dengan 2 tambah 1 hasilnya 3. C kita tulis ulang sehingga kita mendapatkan C sama dengan negatif 3. Karena 3 kita pindah ruas menjadi negatif. Sehingga jawabannya D. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Agar Anda bisa mengikuti update terbaru dari video yang kita upload di channel ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nomor 22. Kurva berikut memotong sumbu X. Berarti Y sama dengan 0 di titik negatif 2,0. Berarti negatif 2 berperan sebagai X. Kemudian 0 berperan sebagai Y. Yang ditanyakan adalah B-nya. Berarti fx ini kita ganti Y ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi BX dikurangi 12. Dimana Y-nya sama dengan 0 ya. Kemudian X-nya di sini negatif 2. Berarti ini sama ini kita ganti ya. Negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan dikurangi B kali negatif 2 dikurangi 12. 0 sama dengan negatif 2 dikuadratkan 4. Negatif kali negatif positif 2B dikurangi 12. 0 sama dengan 2B kita biarkan ya. 4 dikurangi 12 kan negatif 8. Berarti 2B dikurangi 8. Kemudian 8 kita pindah ruas ya di sini menjadi positif ya. Berarti 2B sama dengan positif 8. B sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti jawabannya B. Nomor 23. Salah satu titik potong kurva berikut adalah negatif 5,0. Berarti ini berperan sebagai X dan ini berperan sebagai Y. Fx kita ganti Y. Y sama dengan X kuadrat dikurangi X tambah C. Dimana Y-nya sudah sama dengan 0 dan X-nya kita ganti negatif 5 ya di sini dan di sini. Negatif 5 dikuadratkan dikurangi dengan negatif 5 ditambah dengan C. 0 sama dengan negatif 5 dipangkatkan 2, 25. Negatif ketemu negatif positif 5 ditambah C. 0 sama dengan 25 ditambah 5 berarti 30 ditambah dengan C. 30 kita pindah ruas berarti menjadi negatif ya. Sehingga C sama dengan negatif 30. Titik potong yang lainnya adalah berarti C yang di sini kita ganti dulu ya. X kuadrat dikurangi X dikurangi 30. Karena C-nya bernilai negatif 30. Selanjutnya kita faktorkan ya. Dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 30 berarti 6 kali 5 biar menjadi negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif dan ini sama dengan 0. X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif
Berarti titik potong yang lainnya adalah 6,0 selain negatif 5,0. Berarti ini jawabannya ya, poin C. Nomor 24, titik potong kurva berikut dengan sumbu Y. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Dan fx ini kita ganti Y ya. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 7. Di mana ya X-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 7. Berarti Y-nya sama dengan 7. Karena ini semua bernilai 0. Sehingga titik potongnya adalah 0,7. Poin A. Nomor 25 dan 26 menggunakan gambar ini ya. Nomor 25, pernyataan yang benar adalah poin 1, kurva memotong sumbu Y di titik 10,0. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,10. Ya, letaknya di sini ya. Nah, sedangkan di sini 10,0, berarti pernyataan nomor 1 salah. Pernyataan nomor 2, kurva memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0. Nah, ini benar ya. Ini adalah 1,0 dan ini adalah 5,0. Kemudian poin ketiga, kurva terbuka ke atas. Betul ya. Jadi kurvanya terbuka ke atas, berarti poin ketiga benar. Berarti jawabannya hanya 2 dan 3. Poin C. Nomor 26, persamaan sumbu simetri pada grafik tersebut adalah untuk mengetahui sumbu simetri pada gambar, berarti ya kita bisa menggunakan skema X sama dengan tinggal angka yang ada pada sumbu X ini kita jumlahkan lalu kita bagi 2. 1 tambah 5 itu berarti 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Sumbu simetri itu adalah ya, nilai X yang membagi kurva tersebut menjadi bagian yang sama. Ya, kalau dibagi di sini ya, maka di sini X sama dengan 3. Nomor 27, kurva yang mempunyai sumbu simetri X sama dengan 1 ya. Berarti kita cek gambar pertama menggunakan skema yang tadi ya. Nah, karena di sini nilainya min 2 dan 3, berarti X sama dengan negatif 2 ditambah 3, lalu kita bagi 2. Negatif 2 ditambah 3 itu berarti 1/2. Ternyata tidak menghasilkan 1, berarti poin A salah. Jadi sumbu simetrinya tinggal kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Poin B, kita jumlahkan dulu ya, negatif 3 tambah 2 lalu dibagi 2 ya. Negatif 3 tambah 2 itu hasilnya negatif 1/2. Nah, ini juga tidak menghasilkan 1, berarti salah. Poin C, kita jumlahkan dulu ya. Berarti negatif 1 tambah 3/2. Negatif 1 tambah 3 hasilnya 2, dibagi 2 berarti dapatnya 1. Nah, ini sudah sesuai ya, karena permintaannya X sama dengan 1. Berarti di sini sumbu simetrinya X sama dengan 1 untuk poin C adalah benar. Nomor 28. Sumbu simetri dari kurva berikut adalah kalau seandainya dalam bentuk fungsi kuadrat, berarti kita harus mengetahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke rumus sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B/2A. B-nya 6 ya, berarti min 6/2 kali A, A-nya 1 ya. 6 dibagi 2 kan 3 ya. Berarti negatif 3 dibagi 1 hasilnya negatif 3. Berarti jawabannya yang A. Nomor 29, sumbu simetri pada kurva berikut adalah berarti fx sama dengan, kita jabarkan dulu ya, x kali x berarti x kuadrat, kemudian x dikalikan 5 berarti 5x, dikurangi 1x berarti jadinya 4x, negatif 1 dikalikan 5 berarti negatif 5. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4. Yang kita butuhkan A dan B-nya saja ya, karena rumus sumbu simetri adalah X sama dengan min B/2A. B-nya 4 berarti min 4/2 kali 1. 2 kali 1 kan 2.
berarti min 4 dibagi dengan 2 hasilnya min 2. Berarti X-nya negatif 2. Poin C. Nomor 30, sumbu simetri pada fungsi berikut adalah, berarti ini kita jabarkan dulu ya. X dipangkatkan 2, hasilnya berarti X kuadrat. 2 kali 6 berarti 12X, ditambah dengan 6 dikuadratkan 36, dikurangi dengan 5. Fx sama dengan X kuadrat ditambah dengan 12X ditambah dengan 31. Karena 36 dikurangi 5 hasilnya 31. A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 12. Kalau sumbu simetri rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Berarti B-nya kan 12, berarti negatif 12 per 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2, berarti negatif 12 dibagi 2 hasilnya negatif 6. Poin D yang benar. Nomor 31. Kurva fx mempunyai sumbu simetri x sama dengan 5. Berarti dari sini kita bisa menguraikan ya dari rumus sumbu simetri ya. X sama dengan min B per 2A. B-nya tetap B ya di sini, A-nya negatif 1 ya. X-nya kita ganti 5 dulu ya. 5 sama dengan negatif B per 2 kali negatif 1. Karena A-nya negatif 1. 5 sama dengan, yang atas tetap ya, min B, yang bawah menjadi negatif 2. Negatif bagi negatif, positif ya. Berarti tinggal kita kalikan, B sama dengan 10. Jawabannya A. Nomor 32, titik 1, negatif 8 dilalui oleh kurva berikut. Sumbu simetri dari kurva tersebut adalah, berarti ini berperan sebagai X, ini berperan sebagai Y ya. Fx itu sendiri adalah Y. Berarti Y yang ada di sini kita ganti negatif 8 ya. Negatif 8 sama dengan X yang ada di sini dan di sini kita ganti dengan 1 ya. 1 kuadrat itu 1. Kemudian B kali X atau B kali 1 berarti tetap B ditambah dengan 5. Negatif 8 kita turunkan, 1 tambah 5 itu kan 6. Berarti 6 tambah B. 6 kita pindah ruas ya ke sebelah kiri menjadi pengurangan. Berarti B sama dengan negatif 8 dikurangi 6 berarti hasilnya negatif 14. Ingat ini belum hasilnya ya. Kita hanya menemukan B-nya saja. Sehingga Y sama dengan X kuadrat dikurangi 14, X tambah 5. Karena B-nya bernilai negatif 14. Yang ditanyakan adalah sumbu simetrinya. Berarti kita tentukan dulu ya. A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya negatif 14. Yang ditanyakan adalah sumbu simetri. Berarti X sama dengan min B per 2A. Ingat B-nya negatif 14 ya. Ketemu min berarti positif, 14 per 2 kali A, A-nya 1 ya. Berarti 2 kali 1, 2, 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Berarti poin A yang benar. Kemudian nomor 33, diketahui kurva fx berikut nilai dari f2. Berarti kita tinggal ganti x yang ada di sini dan di sini dengan 2 ya. F2 sama dengan 3 kali 2 kuadrat dikurangi 2 ditambah 8 ya. 2 dikuadratkan hasilnya 4, dikali 3 berarti 12. Negatif 2 ditambah 8 berarti hasilnya 6. 12 ditambah 6 hasilnya 18. Poin B. Nomor 34, diketahui fungsi fx berikut ini. Jika fa sama dengan 20, berarti nilai a adalah, nah, X yang ada di sini diminta untuk diganti A. Berarti FA sama dengan ini dan ini diganti A ya. Negatif A kuadrat ditambah 2A ditambah 35. Nilai dari FA sendiri adalah 20. Berarti ini kita ganti dengan 20 ya. Sama dengan ruas kanan kita tulis ulang. Selanjutnya 20 kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. Berarti di sini tinggal 0. Negatif A kuadrat ditambah 2A. 35 dikurangi 20 berarti hasilnya 15. Jika Anda tidak terbiasa koefisien A pangkat 2-nya negatif, boleh di sini dikalikan dengan negatif 1. 0 dikali negatif 1 tetap 0. Negatif A kuadrat dikali negatif 1 berarti positif A kuadrat.
2A kali negatif 1 berarti negatif 2A. 15 dikali negatif 1 berarti negatif 15. Selanjutnya kita faktorkan ya. Dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 15 adalah 5 kali 3 biar menjadi negatif 2. Berarti di sini negatif, di sini positif. 0 kita turunkan ya. A sama dengan 5, berarti A ya di sini. Atau A sama dengan negatif 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 35. Diketahui fungsi fx berikut ini dan fk sama dengan 0. Berarti ini dan ini kita ganti k ya. Fk sama dengan k kurang 1 dikali dengan k plus 3. Dimana fk-nya sama dengan 0. Berarti ini kita ganti dengan 0. Sedangkan ruas kanan kita tulis ulang. Berarti k sama dengan 1 atau k sama dengan negatif 3. Permintaannya k-nya harus bilangan asli. Yang kita pilih berarti k-nya sama dengan 1, yaitu poin C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi video untuk soal nomor 16 sampai 35 tentang fungsi kuadrat pada buku mandiri matematika. Semoga pembahasan video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar tentang fungsi kuadrat yang Anda belum pahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.